wah, luar biasa ya. Saya kalau lihat ular sih boro-boro kepikiran nolong. Kabur Pak Ustadz. Kalau saya alhamdulillah telepon orang yang bisa bantu ular itu. Sama aja Karena Pak aku nggak Ustadz. berani. Ini orang lihat ular malah ditolongin. Ya ampun, ini sama aja kayak menolong orang yang sudah menyakiti kita tuh. Nah Ustadz Syam, bener nggak nih ya bahwa perbuatan baik yang sederhana gitu terhadap hewan ini bisa membawa kita masuk ke dalam surga. Kemudian seperti apa bentuk perbuatan baik terhadap hewan yang dapat kita, yang membuat kita masuk ke dalam surga. Nah itu dia. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Maka dari itu dari awal kami sudah jelaskan jangan pernah meremehkan namanya kebaikan sekecil apapun. Kinos tahu nggak yang mana kebaikan Kinos yang Allah ridhoi? Nggak tahu. Nggak tahu. Kita nggak tahu sholat kita yang mana yang paling khusyuk. Kita nggak tahu zakat kita yang mana yang paling ikhlas. Kita nggak tahu puasa mana kita yang paling baik. Kita nggak pernah tahu ya Allah tabarakallah. Maka dikatakan bahwasanya kita nggak pernah tahu kapan Allah ridho. Contoh kisah tadi ternyata Masya Allah ridhonya Allah adalah ketika lalat mampir minum di tinta beliau ketika beliau sedang menulis kitab. Kisah ini diceritakan bahwasanya muridnya yang bermimpi ketemu dengan gurunya yang sudah meninggal. Bagaimana tempatmu di sana wahai gurunda? Alhamdulillah enak sekali. Oh pantas kau enak sekali tempatmu karena kitabmu banyak, karena ilmumu banyak, karena ini banyak. Kata gurunya, tahu nggak bukan gara-gara itu yang membuat tempat saya enak. Terus gara-gara apa? Saya dikasih tahu ternyata yang membuat tempat saya enak karena Allah ridho dengan satu amalan saya. Amalan apa itu guru? Amalan ketika saya nulis kitab, lalat mampir di tinta saya, lalu lalat meminum tinta saya biarkan dia sampai dia puas, sampai dia kenyang. Nah itu salah satunya. Jadi bukan karena binatangnya, tapi karena rasa sayang kita kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam hadis Nabi, "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Sayangi yang ada di muka bumi, engkau akan disayangi yang ada di langit. Siapa yang ada di langit? Maksudnya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang ada di atas siapa? Dialah Allah yang maha pengasih, dialah Allah yang maha penyayang. Maka engkau akan disayangi oleh yang maha penyayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang ada di muka bumi, kau akan disayang ada di langit. Bukankah Rasulullah SAW pernah menceritakan seorang wanita yang memberikan minum kepada seekor anjing? Oh, lalu Allah ridho kepada amalan tersebut. Bukankah ada juga seorang wanita yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena menahan makannya seekor kucing dan ini menjadi ibrah kepada kita semua. Ini adalah riwayat yang sangat populer di mana seorang yang tidak punya amal sama sekali, tidak punya amal sama sekali. Amalnya cuma satu dan itu langsung diridhoi Allah. Dia pulang daripada berbuat maksiat lalu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalan ketika dia berada di sumur yang kering sumur itu dia kehausan. Lalu dia berusaha turun ternyata di sebelahnya ada anjing yang sedang kehausan. Lalu dia mengambil selendangnya lalu dia masukkan ke bawah dengan sepatunya. Timba sepatunya dijadiin timba diberikan minum anjing tersebut. Sepulang dari sana belum sempat ibadah, belum sempat apa meninggal dunia. Allah ridho kepadanya. Kenapa? Karena dia telah menyayangi makhluk Allah. Sebaliknya kata Rasulullah, sebaliknya ada seorang wanita yang dia hendak sholat. Lalu dia kurung kucingnya karena kucingnya mengganggu ketika dia sedang ibadah. Lalu dia mengatakan saya kurung dulu ini. Ternyata dia lupa lepasin dan dia lupa kasih makan. Mati kucing tersebut maka dia termasuk golongan orang-orang yang merugi atau orang-orang yang tidak mendapatkan daripada rahmat atau ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak menyayangi makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi satu contohnya. Apa contohnya? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampir di jalan gara-gara seorang anak kecil yang sedang nangis, lalu sedang main burungnya, ya. Dari dia bawa burung kecil lalu dia kata, "Hobi burung kan?" Iya. Lovebird, ya. Lovebird, Lovebird. Maka kata Rasulullah SAW, ya Aba Umair, gitu. Rasulullah SAW mendekatinya lalu mengatakan, bayang loh anak kecil lagi main, Rasulullah datang. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nugair. Aba Umair, gimana kabarnya si Nugair gitu. Bayangin Rasulullah orang yang ngurusin satu dunia, bukan hanya presiden, bukan hanya satu negara yang diurusin, satu dunia, dunia akhirat yang diurusin Rasulullah, Rasulullah masih sempat bisa tahu nama burungnya anak tersebut. Sampai pedulinya terhadap anak tersebut, pedulinya terhadap makhluk Allah. Ya, kalau kita kan hal sekecil itu, bahkan jangankan itu, kita nama security di depan setiap hari kita ketemu, hafal enggak?
Alhamdulillah saya tahu. Hafal Ustaz. Ada apa namanya? Ada apa namanya? Security kompleks deh. Setiap hari lewat di pelang kompleks, hafal nggak namanya? Nonton tuh Rasulullah. ya. Kita nggak tahu bukan karena tidak mau menghafal, tapi lupa Pak Ustadz karena banyak banget Lupa, security-nya. nggak peduli kali. Bukanlah. Iya, Karena iya, nggak iya. enak juga temenin ngobrol, mengganggu pekerjaan mereka. Ya Iya, Allah. benar. Ini bagian dari alasan saya. Jadi No excuse, oke. jadi gitu ya Ustadz Syam ya. Jadi Iya. menolong hewan pun bisa jadi kalau diridhoi membawa kita Iya, masuk ke dalam surga. merahmati Masya jadi Allah. dirahmati gitu. Masya Allah luar biasa. Baiklah, nanti kita lanjutkan lagi tausiah-tausiah dari guru-guru kita. Setelah ini kita akan melihat ada berita viral yang sedang menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Penasaran tentang apa? Tungguin ya. Dan mengingatkan juga nih setelah ini kita akan bersama-sama berdoa. Mendoakan saudara-saudara kita yang menjadi pasien dari virus COVID-19 atau virus corona agar segera diangkat penyakitnya. Jangan kemana-mana, maka dari itu tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah.